Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patria aklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Enggak, nanti untuk belok ke kiri tunggu komando. Untuk belok kiri kita tunggu komando. Ya semua teman-teman kita kumpul dulu, baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya Mas, tunggu Pak. Tolong bilangin belok kiri. Kita tunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya semangat, semangat. Tunggu sebentar, kita masih menunggu teman kita. Tahan dulu. Tahan. Sana. Ayo, udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, bolehkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh ikut ini. Cukup banyak uang yang dikorupsi, sehingga kalah kesulitan memprogramkan menjalankan program-programnya. Yang kedua, adalah rakyat yang jadi korbannya. Baca baik, korban maka. Demikian. Oleh karena itu pada Oktober, kalau tadi poin 1 ditangkap di penjarakan, maka tinggal cukup harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa asal undang-undang rampasan dapat segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang penting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Terakhir, kita tetap harus bersatu dan menegakkan ekosistem. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah isu panas yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Video yang beredar memperlihatkan aksi massal yang terdiri dari mahasiswa
mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan tuntutan terkait polemik yang selama ini menjadi perdebatan publik, yaitu persoalan dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam video ini, terlihat suasana demonstrasi yang cukup besar. Massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas serta melakukan penyelidikan secara transparan. Aksi tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung langkah demonstran karena dianggap sebagai bentuk kontrol sosial. Namun ada juga yang meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak terjebak pada opini yang belum terbukti. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman semua agar menyikapi informasi yang beredar secara bijak, jangan mudah terprovokasi, dan tetap mengedepankan fakta serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan isu yang sedang ramai diperbincangkan ini. Video yang beredar menunjukkan kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa di jalan raya. Dalam rekaman tersebut, spanduk besar membentangkan tuntutan agar kasus yang mereka soroti mendapatkan perhatian serius dari para penegak hukum. Massa tak menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka dengan bentuk tekanan publik agar proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Isu yang menjadi sorotan utama dalam video ini adalah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang telah menjadi perdebatan selama beberapa tahun terakhir. Berbagai pihak terus menyikapi dengan pandangan masing-masing, baik yang mendukung maupun yang meragukan. Namun di sisi lain, sejumlah lembaga dan pihak terkait sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan tersebut. Aksi demonstrasi ini seperti menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perhatian besar terhadap isu-isu yang dianggap menyangkut kepentingan publik. Dalam sistem demokrasi ini, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, demokrasi yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Yang menarik di video ini adalah munculnya klaim bahwa jumlah massa mencapai angka yang sangat besar. Klaim tersebut kemudian menjadi bahan diskusi di media sosial. Sebagian warganet menilai aksi ini sebagai bukti tingginya perhatian masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Namun sebagian lainnya mempertanyakan data dan jumlah peserta yang sebenarnya karena angka yang disebutkan dinilai perlu diverifikasi kembali. Namun di tengah-tengah situasi tersebut, perdebatan publik semakin luas. Banyak pengguna media sosial saling bertukar informasi, menyebarkan potongan video, hingga membuat berbagai analisis berdasarkan sudut pandang masing-masing. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana isu politik dapat berkembang sangat cepat di era digital dan mempengaruhi opini masyarakat dalam waktu yang singkat. Selain itu, isu seperti ini mengingatkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang selalu diharapkan masyarakat dari pemimpin maupun lembaga negara. Ketika muncul pertanyaan atau keraguan dari publik, penjelasan yang terbuka dan dapat diverifikasi dan akan membantu mengurangi polemik yang berkepanjangan. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap laporan atau aduan yang masuk tentu perlu diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada proses yang objektif
bukan sekadar tekanan opini semata. Melihat perkembangan yang ada, banyak pengamat menilai bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan satu individu atau satu kasus tertentu, melainkan juga mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum di Indonesia. Karena itulah, perdebatan mengenai isu ini terus muncul dan menjadi bahan diskusi yang tidak pernah benar-benar selesai. Sementara itu, pemerintah maupun pihak-pihak terkait tentu diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik apabila diperlukan. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih utuh sehingga tidak mudah terjebak dalam spekulasi dan asumsi yang berlebihan. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang saat ini, satu hal yang pasti adalah pentingnya penjaga situasi tetap kondusif. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun perdebatan tersebut akhirnya sebaiknya disampaikan melalui cara-cara yang damai, santun, dan menghormati hukum yang berlaku. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Budi Santoso memberikan tanggapannya. Halo Sobat Politik, analisisnya sangat objektif dan berimbang. Yang kuncinya memang ada transparansi penegakan hukum. Di sini teman kita, Rayati juga memberikan tanggapannya. Halo Sobat Politik, sebagai rakyat, kita berhak mempertanyakan kebenaran dan menuntut keterbukaan informasi publik. Di sini teman kita Rina juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Bukannya lembaga terkait sudah memberikan klarifikasi resmi. Di sini teman kita Dimas Pratama juga memberikan tanggapannya. Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional berjalan selamat ini tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Di sini teman kita kritis juga memberikan tanggapannya. Mari kita kedepankan bukti sah di pengadilan, jangan hanya bikin ramai opini publik di media sosial. Di sini teman kita Aris juga memberikan tanggapannya. Edukasi hukum yang disampaikan di narasi ini sangat mencerahkan, tetap bijak menyikapi berita. Di sini teman kita Ginanjar juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Persatuan bangsa harus tetap diutamakan. Jangan sampai isu politik memecah belah kita. Di sini teman kita Adi juga memberikan tanggapannya. Proses hukum tidak boleh tebang pilih dan harus transparan agar kepercayaan publik kembali pulih. Di sini teman kita Lestari juga memberikan tanggapannya. Klaim jumlah masa di lapangan memang sering dijadikan bahan pembingkaian opini di media sosial. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.